Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir sebelum UTS tentang penerapan fungsi nonlinier yang kita ambil tentang fungsi kuadrat dan kita pakai fungsi permintaan. Contoh yang saya punya, jika suatu fungsi permintaan adalah P sama dengan 8 tambah 2Q kurang Q pangkat 2, gambarkan fungsi permintaan tersebut. Nah, penyelesaiannya sama seperti contoh yang minggu kemarin tentang fungsi nonlinier, tapi ada beberapa hal yang kita abaikan atau boleh kita lewat. Untuk penyelesaian, tulis ulang soal. Soal ini P sama dengan 8 tambah 2Q kurang Q kuadrat boleh dirubah menjadi yang pangkat 2 kita simpan di depan. Jadi min Q pangkat 2 membacanya termasuk tanda yang negatif, tambah 2Q tambah 8 tambah 2Q tambah 8 seperti ini. Boleh dirubah menjadi seperti itu. Dan ciri khas dari fungsi permintaan, yang Q kuadrat pasti depannya nilai A-nya adalah negatif. Yang depan ini akan berupa nilai A, ini negatif 1, berarti itu A. Untuk fungsi permintaan selalu negatif. Kalau fungsi penawaran pasti positif. Nah, dari pernyataan ini, nilai A-nya adalah negatif 1, diambil dari sini. Nilai B-nya adalah plus 2Q, plus 2, berarti 2. Dan nilai C-nya adalah 8. Yang negatif 1, ini tidak tertera angka, tapi kalau tidak tertera berarti artinya ini Q kuadratnya koefisiennya adalah 1. Jadi kita mengambil negatif 1. Bagian pertama, kita mencari diskriminan. Dengan rumus yang telah diajarkan, B kuadrat min 4AC. B-nya ambil dari sini berarti 2 kuadrat. Min 4, A-nya adalah min 1, tulis pakai kurung, min 1, kali C, C-nya 8. Yang kita punya 2 kuadrat adalah 4, min kali min adalah plus, kali plus berarti plus, 4 kali 1 adalah 4, kali 8 berarti 32. Ini jika kita jumlahkan adalah 36 untuk diskriminan. Lanjut, bagian B kita lanjutkan dengan sumbu simetri. Dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Ini rumus untuk sumbu simetri. Dan kita silahkan untuk memasukkan nilai B. Negatif kita tulis, B ambil dari soal, berarti 2. Negatif 2. 2 ini kita tulis A. A-nya adalah negatif 1, berarti kali negatif 1. Atas tetap negatif 2. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Negatif bagi negatif adalah positif, 2 bagi 2 adalah 1. Seperti ini. Bagian C tentang nilai puncak. Nilai puncak. Ini hampir semuanya sudah diberikan contoh di fungsi nonlinier. Jadi tinggal dilihat juga di materi minggu kemarin. Untuk nilai puncak, rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Maka kita punya min D. D-nya adalah 36, tulis 36. Per 4A, berarti 4 kali A. A-nya adalah negatif 1. Negatif 36 yang atas, 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. Negatif bagi negatif adalah positif, 36 bagi 4 adalah 9. Kita punya seperti ini. Dari dua yang ini kita memperoleh yang bagian D tentang titik puncak. Titik puncak tinggal menjiplak dari sumbu simetrinya adalah 1. Berarti kita punya di sini 1, nilai puncaknya adalah 9. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Kita lanjutkan. Bagian E tentang titik potong. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya harus bernilai 0. X yang sama dengan 0, substitusikan ke persamaan awal yang kita punya. Persamaan awal yang kita punya adalah yang tadi. Kita pakai yang ini. P sama dengan negatif Q kuadrat tambah 2Q tambah 8. Yang 0 adalah nilai, saya minta maaf, di sini kita akan merubahnya. Sumbu Y berarti di sini adalah sumbu P dan X itu adalah Q. Jadi kita
saya minta maaf, kita rubah Y dengan P, X dengan Q, maka di sini adalah Q, Q-nya 0. Maka setiap menemukan Q di soal, gantilah dengan 0. P sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 8 sama dengan 0 tambah 0 tambah 8. Maka kita memiliki nilai 8. Maka titik yang kita miliki adalah Q-nya 0 dan P-nya adalah 8, berarti 0,8. Itu untuk titik potong dengan sumbu P. Kita lanjutkan dengan bagian F. Titik potong dengan sumbu X, maka yang ini adalah Y-nya yang 0, Y-nya yang 0, maka Y yang 0 tadi substitusikan ke persamaan awal yang P sama dengan min Q kuadrat tambah 2Q tambah 8. Apa yang 0? Sekali lagi saya minta maaf, ini X-nya menjadi Q dan Y-nya menjadi P. Kalau di contoh sama fungsi linear, kita punya X dan Y. Ini yang 0 berarti nilai dari P, P-nya adalah 0, maka P ini gantilah 0 sama dengan min Q kuadrat tambah 2Q tambah 8. Pengerjaannya menggunakan cara yang Q1,2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2A. Negatifnya kita tulis, B-nya di soal tadi adalah 2, berarti negatif 2 plus minus akar D, D-nya adalah 36, tadi yang telah dicari, dibagi dengan 2 kali A, A-nya negatif 1, sama dengan negatif 2 tetap, plus minus akar 36 adalah 6, 2 kali min 1 adalah negatif 2. Dari sini kita punya 2, Q1 sama dengan negatif 2, kita pakai yang tambah, berarti tambah 6 per min 2. Sementara yang Q2 adalah min 2 tetap, kita pakai yang kurang 6 per negatif 2. Negatif 2 tambah 6 berarti 4 per negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Plus bagi min adalah min, 4 bagi 2 adalah 2. Min 2 min 6, utang 2, utang 6 berarti utangnya jadi 8 per negatif 2. Min bagi min jadi plus, 8 bagi 2 adalah 4. Dan titik yang kita peroleh adalah negatif 2,0 dan 4,0. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.